dini ya, usianya masih 2 minggu ini ya. Baik, bagi Anda yang ingin langsung datang ke terapi kalbu, Anda bisa mencatat nomor telepon dan juga alamatnya. Saya ingatkan kembali, yaitu di Jalan Utan Kayu Raya, nomor 24 Jakarta Timur. Di call centernya Anda bisa menghubungi 021 85 82 029 atau di 021 8500 413 atau di 021 7058 0381. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagi Anda yang ingin live interaktif. Kami masih buka line telepon kami di 021 5155 111 dan kita harus break sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Malam. Allah itu sangat menyenangi pada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Saksikan pengobatan spektakuler tanpa obat, tanpa pijat, tanpa obat herbal, hanya di terapi kalbu. Kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Perbuatan itu berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran. Dalam terapi kalbu, the power of soul. Emangnya kenapa? Subsidi premium hakikatnya adalah si mampu membantu si tidak mampu. Karena kehabisan BBM, saya jadi tidak bisa melaut. Gak apa-apa. Non subsidi. Keren dan hebatnya dunia otomotif. Setiap hari Minggu jam 9:30 malam. Feel bebas. Tutup tol, ini kan pasti ketep kan? Pemilihan umum kepala daerah Provinsi DKI Jakarta akan berlangsung 11 Juli 2017. Sudah ditangani. Dan kami hadir untuk memberi Anda kesempatan mengamati proses ini sejak awal hingga saat pencoblosan nanti. Karena Anda, warga Jakarta, yang akan menentukan siapa yang paling layak untuk duduk di kursi DKI 1. Saksikan terus menuju Jakarta 1 bersama saya, Bang Yos. Dan saya Sandrina Malakiano, setiap Jumat malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jakarta TV. Kembali lagi di acara Medika Natura Malam dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna di sini dengan metode tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa pincit, tanpa disuntik, hanya menggunakan air putih, minyak, dan doa yang akan diberikan. Para pemirsa, bagi Anda yang ingin live interaktif, kami masih membuka line telepon kami di 021 5155 111. Baik, langsung kita sapa nih, kayaknya banyak sekali nih malam hari ini ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Puji di Jakarta. Baik, silakan Ibu Puji, keluhannya apa? Bisa langsung berkonsultasi bersama Ustadz Sony di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau mau pengobatan untuk suami saya. Suami saya itu kena kanker lidah, Ustadz. Sudah berapa lama Ibu Puji? Udah hampir 1 tahun. 1 tahun. Sebelumnya mungkin ada keluhannya seperti apa gitu? Keluhannya sebelumnya seperti sariawan. Gitu, katanya kena gigi yang keropos, tapi ternyata menurut dokter itu kanker. Baik. Sudah ke medis, sudah mungkin Ustadz? Udah ke medis. Stadiumnya mungkin Ibu sudah tingkat keberapa kankernya? Di stadium 3. 3 Ustadz. Sudah cukup mungkin Ustadz ya. Sekarang batuk-batuk terus sekarang. Terus ada lagi mungkin Ibu? Udah, itu cukup aja. Itu aja ya. Baik, terima kasih Ibu Puji.
Ya, silakan Ustadz bisa menjawab bagaimana nih keluhannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Puji. Kebetulan tema kita pada malam hari ini kan kun fayakun. Jadi banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Jadi cancer, lupus atau HIV atau macam-macam yang mungkin saat ini dunia medis belum menemukan. Artinya suatu hari nanti akan ditemukan oleh dunia medis ya. Sekarang lagi on progress. Jadi belum ditemukan, tapi one day akan ditemukan. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini timbul pertanyaan, bagaimana dong? Kan kita sakit, harus segera diobatin. Kan tidak bisa nunggu. Ya kalau kita nunggu, ya kalau waktunya masih ada. Sementara obat belum ditemukan, sedang dicari, sedang diteliti. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, saya pikir kita semua, khususnya umat Islam, kita semua setuju bahwa kitab suci Al-Quran adalah merupakan kitab hikmah dan kitab petunjuk. Nah, sekali lagi, kitab suci Al-Quran adalah kitab hikmah dan kitab petunjuk untuk kita menjalani kehidupan ini. Nah, berdasarkan petunjuk yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, apabila kita menghadapi kasus-kasus seperti ini, yaitu suatu masalah yang sangat berat yang belum ada jalan keluar pemecahannya, ternyata berdasarkan petunjuk dalam kitab suci Al-Quran, problem-problem berat ini masih bisa dimungkinkan untuk dipecahkan. Ada jalan keluarnya, yaitu yang kita kenal dengan jalan keluar kun fayakun. Nah, jalan keluar kun fayakun ini dikisahkan oleh Allah sendiri, ya, bukan dikisahkan oleh manusia ini, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu pada saat Allah berkisah bagaimana pada saat itu Nabi Musa, pada saat beliau terdesak di pinggir lautan. Nabi Musa dengan umatnya, dengan kaumnya tidak bersenjata dan tidak terlatih untuk menghadapi perang, harus berhadapan dengan Fir'aun yang sangat terlatih dengan bala tentaranya dan pasukan lengkap. Nah, dalam keadaan seperti ini tidak ada jalan keluar bagi Fir'aun. Kalau berdasarkan angka logika, mati. Nah, tapi ada jalan keluar, yaitu jalan keluar kun fayakun. Terjadi maka terjadilah, lautan terbuka. Dari kisah ini kita dapat ambil hikmah, kita dapat ambil petunjuk bahwa Allah tetap menyediakan sebuah jalan keluar, sebuah pintu yang dikenal dengan pintu kun fayakun. Nah, apa dan bagaimana pintu kun fayakun ini? Cara untuk mendapatkannya gampang saja. Lihat bagaimana kisah perjalanan Nabi Musa tadi. Bagaimana Nabi Musa adalah manusia yang sabar, jadi harus ada unsur sabar. Terus kemudian bagaimana Nabi Musa selalu mau berjuang, jadi harus gigih, tidak pernah berputus asa dan selalu berdoa. Ya, nah ini harus digabungkan. Nah, kalau ini digabungkan, insya Allah ada jalan keluar yang kita kenal dengan jalan keluar kun fayakun. Jadi kembali lagi dalam kasus tadi kanker lidah, kalau memang bapak suaminya berasa bahwa wah ini udah gak ada jalan keluar, dunia medis menyatakan ini udah susah, jangan putus asa. Ingat, masih ada jalan keluar yang dikenal dengan jalan keluar kun fayakun. Bapak atau ibu yang mungkin pada saat ini menderita sakit seperti itu tadi, silakan ya hubungi terapi kolbu. Mari kita sama-sama mencari jalan itu. Saya tidak tahu jalan itu, tapi insya Allah kita akan berusaha untuk mencari jalan itu. Dan saya yakin selama kita masih ada keteguhan, selama kita masih ada keyakinan, selama kita masih ada semangat, pasti Tuhan akan memberitahu kepada kita jalan kun fayakun itu. Mudah-mudahan, insya Allah. Ya, jadi makanya jangan berputus asa ya Ustadz ya, mumpung masih ada jalan dan juga semangat, Anda bisa langsung juga mencoba ke terapi kolbu, yaitu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Anda bisa menghubungi call centernya di 02185820029 atau di 02185004113 atau di 0217058031. Mudah-mudahan bisa langsung sembuh di situ ya Ustadz ya, di terapi kolbu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Malam.
sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari Minggu jam 9:30 malam. Feel bebas. Ini yang termahal yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua terbegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton ada saja kamu tambah pinter. Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada-ada saja. Hai. Kok jangan kemana? Tetap di garis mistik. Sudah jiwaku izinkan ku hanya untukmu. Untuk kami slang saksikan ganas musik Cap TV. Tetap di garis mistik. Kembali lagi di acara Medika Natura Malam, masih bersama Ustadz Sony Sutrisna di sini dengan metodenya tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa pijit, tanpa disuntik, hanya menggunakan air putih, doa dan juga minyak yang akan dioleskan. Buat Anda pemirsa, kami masih buka line telepon kami di 02151551111 dan mungkin ini sudah ada penelpon juga, langsung kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Halo, Iya, dengan Bapak siapa di mana? saya Riki di Bogor. Ya, baik Bapak Riki, silakan keluhannya apa? Ini saya sakit kepala di belakang sebelah kiri. Kebetulan saya juga ada ada gejala psikis gitu. Saya sudah 2 bulan ini sih sakit kepalanya. Saya selalu makan obat dari psikiater, kurang lebih sudah 3 tahun. Ya, mungkin bisa diceritakan kenapa bisa mengalami psikisnya Bapak Riki? Kata dokter psikiater sih saya cemas berlebihan katanya. Nah, mungkin Ustadz ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Ya. Baik, Bapak Riki mungkin keluhannya itu aja? Iya. Iya, terima kasih Bapak Riki, nanti akan dijelaskan bagaimana cara penanggulangannya untuk penyakitnya. Terima kasih. Silakan Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Riki. Selamat malam. Apa yang diderita oleh Pak Riki ini banyak sekali yang menderita sakit seperti ini. Jadi sekali lagi Pak Riki tidak perlu khawatir ya, tidak perlu takut, karena yang menderita sakit seperti Pak Riki ini banyak sekali. Penyakit ini biasanya si penderita juga bingung kemana dia harus berobat, karena biasanya dalam kondisi psikis yang tertentu timbul suatu rasa takut yang berlebihan, paranoid ya, yang berlebihan, sampai-sampai si penderita merasa bahwa dirinya seperti orang mau mati. Aduh, sebentar lagi mau mati nih. Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan ya, diperiksa jantung, diperiksa semua, parameter menunjukkan bagus-bagus saja, tidak ada masalah. Tapi si penderita merasa dirinya bahwa dia mau mati. Wah, sakit ini, mau mati ini. Bahkan terjadi kedutan sedikit aja di tangan udah dipikirin. Wah, jangan-jangan tangan saya mau kena stroke nih. Padahal hanya karena satu kedutan saja. Nah, psikis-psikis tinggi seperti ini biasanya disebabkan oleh banyak faktor, Pak Riki ya. Kebetulan kalau Pak Riki saya tadi coba lakukan deteksi, itu gangguannya adalah karena mungkin kejenuhan ya. Jadi satu kejenuhan yang dalam itu bisa mengakibatkan gangguan psikis. Nah, selain daripada kejenuhan bisa juga ada unsur stres ya. Nah, ini di Pak Riki juga ada sedikit unsur stres di situ.
Nah, bisa juga karena faktor depresi, ya, tekanan, pressure di tempat kerja. Nah, bisa juga karena suatu kesedihan yang dalam. Jadi pernah mengalami suatu kesedihan, misalkan ada keluarga yang dia cintai meninggal dunia, suatu hentakan, ya, kesedihan yang dalam. Atau dia adalah tipe orang yang sangat pendiam. Jadi ada apapun masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini tidak mau sharing, tidak mau berbagi ke orang lain. Dia pendam sendiri. Nah, bisa juga karena faktor kolesterol. Bisa juga karena faktor trigliserida, ya, karena kekentalan darah, itu juga bisa. Dan bisa juga faktor rokok, ya, sekali lagi faktor rokok atau mantan perokok. Nah, ini bisa terkena gejala penyakit seperti yang diderita oleh Pak Wiki, ya. Nah, biasanya di dalam dunia medis penyakit ini dikenal dengan sebutan psikosomatis, ya, gangguan psikis, psikosomatis. Nah, biasanya si penderita panik, bingung, sebab dilakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan medis, parameter menunjukkan bagus semua, tapi si penderita merasa ada sesuatu yang nggak enak di badannya. Nah, untuk kasus seperti ini saya pikir sebaiknya hindari dulu makanan-makanan yang berkolesterol, ya. Terus kemudian gorengan juga sebaiknya dihindari. Dan kalau memang ada waktu, silahkan datang Pak Diki untuk kita lakukan terapi. Karena memang kita di terapi kolbu banyak sekali menangani kasus-kasus seperti ini. Insya Allah, ya, siapa tahu pertemuan kita pada malam hari ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ya. Pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Ustadz Sony Sutrisna setelah komsel break berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Malam. Allah itu sangat menyenangi pada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Saksikan pengobatan spektakuler tanpa obat, tanpa pijat, tanpa obat herbal hanya di terapi kalbu. Kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Perbuatan itu berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran, ya. Dalam terapi kolbu, The Power of Soul. Langsung dari kawasan SCBD, Jakarta. Kami hadir mulai dari jam 11 malam. Bersama, ya. yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua termegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton Ada Saja kamu tambah pinter. Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada-ada saja. Hai. Penuhi informasi Anda selama 4,5 jam di Ada Apa Berita. Selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita di awal minggu ini. Masyarakat yang masih memiliki keluhan-keluhan ini bisa langsung ke Uang bingung mau diinvestasikan kemana? Ikuti terus saja Solusi Pasar bersama dengan Gubernur Mayanti yang sudah ditemani dengan narasumbernya, ya. Kita akan membaca dulu Twitternya. bahkan cuaca hasil prediksi dari BMKG. Di Jakarta kita bergeser sedikit ke Kota Bandung. Ya, dan Dialog khusus mengenai isu teraktual, informasi hiburan, dikupas tuntas dalam dialog interaktif. Menunjukkan bahwa itu adalah gabungan dari Perbincangan yang selalu mencerdaskan, serius namun tetap santai membahas isu terhangat bersama narasumber terkemuka dalam talk show Ada Apa Berita. 4,5 jam nonstop, kami hadirkan informasi di Ada Apa Berita hanya di Jak TV, My City, My TV. Sebenarnya saya punya sakit vertigo ini udah lama, ya. Kalau udah ke medis dinyatakan vertigo saya itu setiap bulan pokoknya habis obat mesti kambuh lagi, terus perut mual. Ditambah Pak Sony saya dinyatakan harus paket 5 kali. Saya jalanin
Semua 5 kali pertama saya belum begitu berkurang, sementara kedua kali penyakit saya berkurang, udah enakan. Ketiga, keempat kali penyakit saya udah sembuh. Yang pertama saya pernah dirawat itu sampai 9 hari di rumah sakit. Nah di situ bukannya makin terasa apa gimana, badan makin gak karu-karuan ini, malah mengarah kepada depresi. Terus di suatu saat pas begitu saya habis sholat malam itu kebenaran melihat di TV. Nah kebenaran bapak suami di situ. Nah alhamdulillah karena saya dulunya kuliahnya di sini di UNJ, jadi saya tahu persis ini hutan kayu. Nah setelah dipegang bapak Sony yang pertama itu, nah, beliau langsung mengatakan, maaf ini Pak Usman, ini saya pegang 5 kali.